Perkenalkan, nama saya Dayan Indra Pastana, NIM 16018-207, kelas E. Saya akan mempresentasikan dasar sistem komputer dengan topik pembahasan perkembangan teknologi monitor, perkembangan penyimpanan, perkembangan peralatan input, perkembangan peralatan output, perkembangan networking, perkembangan gadget. Pertama kita membahas perkembangan teknologi monitor. Monitor komputer adalah salah satu jenis soft copy device karena ukurannya adalah berupa sinyal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tersedia di monitor. 1855 merupakan fase pertama pengembangan monitor tabung sinar katoda oleh ilmuwan Jerman Heinrich Geiger. 1888 ahli kimia Australia Friedrich Leitner pengembangan teknologi LCD dengan menemukan kristal cairan. 1897 banyak yang menganggap bahwa Carl Ferdinand Bohr sebagai penemu tabung sinar katoda. Sebenarnya ia merupakan membuat aplikasi pertama untuk tabung, yaitu osiloskop pada tahun 1897. Perangkat inilah yang menjadi basis pengembangan perangkat lain, seperti televisi pada tahun yang sama. Joseph John Thomson menemukan elektron yang mempercepat pengembangan teknik tabung. 1. Tabung sinar katoda atau CRT. Sinar katoda adalah aliran elektron kecepatan tinggi yang dipanjangkan dari katoda yang dipanasi oleh elemen pemanas heater di dalam sebuah tabung vakum. LCD adalah suatu jenis media tampilan yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. LED atau Light Emitting Diode memiliki dasar konsep pancaran cahaya yang dihasilkan oleh piranti akibat adanya medan listrik yang diberikan. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi penyimpanan. Penyimpanan data komputer berasal dari bahasa Inggris komputer. Data storage sering disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Perkembangan teknologi penyimpanan. 1. PUNCAT. PUNCAT adalah selembar kertas kaku yang berisi baik perintah mengendalikan mesin otomatis atau data untuk aplikasi pengolahan data. Kedua, perintah data dan data diberi oleh ada atau tidak adanya lubang di posisi yang telah ditentukan. Media ini ditemukan pada tahun 1725 oleh Basil Boson dan terus digunakan hingga tahun 1970. PUNCAT ini memiliki sebuah kolom dan jumlah data yang bisa disimpan atau kapasitas dalam media penyimpanan ini sangatlah kecil. Selain itu, fungsi utama media ini bukan untuk menyimpan informasi atau data untuk manusia, melainkan untuk menyimpan pengaturan setting untuk mesin yang berbeda. 2. Magnetic tape. Magnetic tape media penyimpanan ini telah digunakan pertama kali oleh IBM untuk menyimpan data pada 1950-an. Sebuah rel magnetic tape dapat menyimpan data setara dengan 10.000 PUNCAT. Fenomena ini membuat magnetic tape menjadi sangat populer sebagai cara menyimpan suatu data komputer hingga pertengahan tahun 1980-an. Disket ini dikenalkan pertama kali pada tahun 1969. Saat itu media ini hanya bisa membaca saja atau istilahnya adalah read only. Maksudnya adalah ketika data tersimpan, data tidak lagi bisa dimodifikasi ataupun dihapus dari dalam floppy disk ini. Ukuran media ini hanya sekitar 8 in dan hanya dapat menyimpan data sekitar 80 KB. 4 tahun kemudian floppy disk yang baru muncul dan dapat menyimpan data sebanyak 256 KB. Harddisk pertama yang berkapasitas 100 GB adalah Hitachi Diskster 7K. Satu harddisk Hitachi ini setara dengan 120.000 hard drive pertama di dunia dari IBM 305 Rama. Media ini menjadi terkenal karena harganya lebih murah serta kapasitasnya yang menjauhi hard drive pertama milik IBM. Selain itu, proses menyimpan datanya juga relatif cepat. 5. CD, DVD, HD, DVD, dan Blu-ray. Perkembangan lebih lanjut dari Laserdisc adalah compact disc. Media penyimpanan ini muncul pada tahun 1979 hasil kerja sama Philips dengan Sony. Ukuran compact disc ini lebih kecil dibandingkan Laserdisc. Penjualan compact disc ini pun mulai meledak di pasaran pada tahun 1982. Kemudian,
VCD ini terus berevolusi menjadi DVD, HD-DVD, dan Blu-ray yang tentunya memiliki kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar, namun bentuknya tidak berubah. Nah, memori card pertama kali dikeluarkan sekitar tahun 1990-an. Memori card mengalami evolusi yang cukup besar juga dari segi ukuran dan besar dan data penyimpanan. Media ini biasanya dipakai pada device atau alat elektronik yang bersifat praktis atau portable seperti ponsel atau kamera. Perkembangan memori ini juga mempelopori luarnya flash disk, USB flash drive. Pada tahun 1999, American Dove dan Oron Ogden menemukan sistem penyimpanan data terbaru, USB flash drive atau bisa kita disebut flash disk. Tidak seperti memori yang didudukan pada media elektronik portable. 8 SSD atau Solid State Drive. Nama SSD Solid State Drive mungkin sudah mulai sering terdengar di telinga kita. Apalagi kehadiran platform ultrabook yang kian populer turut mendongkrak popularitas SSD sebagai media penyimpanan. Dan Cloud Storage. Storage adalah media penyimpanan online, di mana kamu dapat menyimpan data pada server virtual yang tersedia. Dengan adanya cloud storage, kamu tidak perlu lagi menyimpan data Anda pada hard drive, CD, ataupun hard drive lainnya. Namun untuk bisa menggunakannya, kamu memerlukan koneksi internet atau DOM. Selanjutnya adalah perkembangan teknologi peralatan input. Peralatan input atau peralatan masukan yaitu peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data atau program dan mengirimkan data atau program tersebut dalam bentuk data digital dan yang akan diproses oleh komputer. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu informasi dan proses untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Perkembangan teknologi peralatan input. 1. Keyboard, mouse, floppy disk drive, joystick and game pedal, scanner, CD-ROM atau CD-RW, DVD-ROM atau DVD-RW. Perkembangan teknologi peralatan input. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengumpulan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan. Perkembangan teknologi peralatan input mouse. Mouse komputer merupakan perangkat keras yang masuk dalam golongan perangkat input masukan. Fungsi mouse komputer adalah mengatur pergerakan kursor secara cepat. Selain itu juga untuk memberikan suatu perintah dengan hanya menekan tombol pada mouse komputer. Scanner komputer atau disebut juga alat pemindai adalah suatu perangkat yang digunakan untuk memindai atau memindahkan teks, dokumen, foto suatu benda dan lain-lain. Hasil pemindahan itu akan ditampung ke dalam memori komputer sebagai data digital. Suatu alat digunakan untuk memindai suatu bentuk maupun sifat benda, seperti dokumen, foto, gelombang, suhu, dan lain-lain. Hasilnya pemindahan itu pada umumnya akan ditransformasikan ke dalam komputer sebagai data digital. Printer. Yang selanjutnya perkembangan teknologi peralatan output. Printer elektromekanis yang mengubah teks dan dokumen grafis dari bentuk elektronik atau digital ke bentuk fisik. Umumnya, printer merupakan perangkat tambahan eksternal atau external reliable device yang terhubung dengan komputer atau laptop melalui kabel atau nirkabel untuk menerima input data dan mencetaknya pada kertas. Hingga saat ini, berbagai printer telah tersedia dengan beberapa fitur mulai dari memajak dokumen hitam putih berwarna baik dengan kualitas rendah maupun tinggi, serta gabungan fungsi dari perangkat lainnya. Perkembangan teknologi peralatan output. Speaker akan memberikan informasi dalam bentuk suara. Apabila Anda mendengar lagu melalui komputer yang terhubung internet dan terhubung pada saluran pemancar radio online, maka unit ruangan yang diperlukan secara adalah speaker. Di dalam sebuah sistem card audio biasanya terdiri dari berbagai perangkat, dan yang paling umum adalah head unit dan speaker. Proyektor merupakan perangkat yang bekerja dengan cara mengoperasikan output dari sebuah komputer ke dalam bentuk cahaya.
Monitor memiliki luas area yang besar, terutama apabila dibandingkan dengan monitor biasa. Maka dari itu, proyektor banyak dimanfaatkan untuk kepentingan presentasi dan juga hiburan. Perkembangan networking. Konsep jaringan komputer lahir pada tahun 1980-an di Amerika dari sebuah proyek pengembangan komputer model 1 di laboratorium Bell dan grup riset Harvard University yang dipimpin Profesor H. Eichen. Pada mulanya, proyek tersebut hanyalah ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang harus dipakai bersama. Untuk mengerjakan beberapa proses tanpa banyak membuang waktu kosong, dibuatlah proses beruntun atau batch processing, sehingga beberapa program bisa dijalankan dalam sebuah komputer dengan kaidah antrian. Di tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer meski melayani beberapa terminal. Untuk itu, ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS. Maka untuk pertama kali bentuk jaringan network komputer diaplikasikan. Pada sistem TSS, beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah host komputer. Dalam proses TSS, mulai nampak perpaduan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang pada awalnya berkembang sendiri-sendiri. Teknologi jaringan kabel masa kini dan masa depan. Teknologi komunikasi jaringan saat ini sudah masuk area wireless alias kabel atau tanpa kabel. Hal ini disebabkan oleh tuntutan kebutuhan komunikasi data manusia yang perlu di mobilitas yang tinggi. Saat ini, orang-orang ingin dapat komunikasi, data atau informasi satu sama lain di mana saja dan kapan saja. Satu Wi-Fi atau wireless LAN. Wi-Fi atau lebih dikenal dengan wireless WLAN ditujukan untuk menghubungkan beberapa terminal berbasis IP atau PC notebook atau PDA dalam suatu area LAN atau local area network, sehingga dalam implementasinya Wi-Fi dapat difungsikan untuk mengganti jaringan kabel data atau UDP yang biasanya digunakan untuk menghubungkan terminal LAN. 2. WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access merupakan standar industri yang bertugas menginterkoneksikan berbagai standar teknis yang bersifat global menjadi satu kesatuan. WiMAX dan Wi-Fi dibedakan berdasarkan standar teknik yang bergabung di dalamnya. Wi-Fi menggabungkan standar IE802.11 dengan HC Hyperlink yang merupakan standar teknis yang cocok untuk keperluan WLAN. 3. LTE Long Term Evolution. Istilah LTE pertama kali digunakan oleh 3GPP untuk memulai tahap evolusi berikutnya dalam sistem komunikasi mobile yang berdasarkan pada teknologi orthogonal frequency division multiplexing. LTE digunakan untuk menyediakan losi pada arsitektur jaringannya. Teknologi LTE sendiri merupakan pengembangan teknologi dari aplikasi GSM dan CDMA yang sudah ada di Indonesia saat ini. Bila pada GSM 2G berevolusi menjadi GPRS 2,5G yang dilanjutkan dengan Edge serta Edge FFOD, maka di WCDMA 3G dengan berevolusi menjadi HSPA 3,5G dan HSPA+. Maka solusi berikutnya adalah penggunaan LTE yang mempunyai layanan kapasitas gigabit di atas semuanya. Yang terakhir adalah perkembangan gadget. Terbentuknya HP tidak lepas dari adanya penemuan telepon. Ya, fungsinya aja sama, tapi agak berbeda. HP adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun tetap dibawa kemana-mana, portable mobile, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel wireless. Telepon generasi pertama yaitu 0G. Generasi ke-0 tidak lepas dari berkembangnya radio.
Dengan berkembang radio, telepon seluler pun berkembang juga. Ini dibuktikan dengan adanya alat komunikasi di medan Perang Dunia Kedua, yaitu handy-talkie. Generasi ke-1 G. Generasi ke-1 adalah generasi telepon seluler pertama yang sebenarnya dan telah mengubah dunia menjadi seperti masa kini. Ciri dari telepon seluler 1G adalah berat HP yang mencapai 800 gram. Ada antenanya dan teknologi yang digunakan untuk masih bersifat analog yang dikenal dengan istilah AMPS atau frekuensi berkisar antara 825 MHz sampai 894 MHz. Kekurangan dari telepon seluler 1G adalah beratnya yang terlalu besar dan mobilitas pengguna terbatas pada jangkauan area telepon seluler. Generasi 2G muncul pada tahun 1990-an dengan adanya CDMA di Amerika dan GSM di Eropa. 2G sudah mengubah sinyal analog yang dipakai pada generasi 1G menjadi sinyal digital, sehingga telepon selalu menjadi lebih lengkap dan canggih dengan adanya fitur pesan suara. Generasi 3G ini memungkinkan operator jaringan untuk memberi pengguna mereka jangkauan yang lebih luas, termasuk internet sebaik video call. Berteknologi tinggi. Dalam 3G terdapat 3 standar untuk dunia telekomunikasi, yaitu Exchange Data Test for GSM Evolution Edge. Generasi ke-4G merupakan sistem telepon seluler yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi wireless yang telah ada termenulis Broadband Wipro. Ya, berikut adalah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.